Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akramil basharil mab'us kama yunasibu bi'uluwi sya'nihi wa yahra. Wa ala khulafaihir rasyidin al-mahdiyyin wa dzurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa sairi ashabihil mardiyyin kama yaliku bi muratibihimul udma wa darajatihimul ulya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini abadan ma'ak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Suryalaya Sidnalaya khususon Hadratil Allamah Al-Fakhamah Guru Agung kita semua, Pangersa Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saiful Maslul Al-Qadri An-Naqsyabandi, Pangersa Umi dan beserta keluarga. Yang kami muliakan para ustadz, ustadzat, kiai, para ulama, hujjaj, dan pihak-pihak raudhah yang memfasilitasi manakiban online sedunia. Khususnya Teh Hajah Susi si milik kita yang sangat aktif, tiada waktu tanpa manakib. Umi Syahid, Ibu Hajah Kartini, semoga cepat sembuh, cepat disehatkan jag-jag gore jag belejak. Ibu Hajah Wahyuni, raudhah-raudhah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ikhwan akhwat semuanya, seluruh petugas manakiban online semuanya, khususnya pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia. Dan tidak lupa yang kami muliakan para wakil talqin yang hadir pada saat ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Alhamdulillah pada hari Jumat yang berkah ini, dengan sama-sama memohon keridhaan Allah dengan syariat guru kita, tersinarilah kita dengan cahaya dari Allah melalui Abah kepada kita semua. Ini suatu rahmat, suatu berkah yang luar biasa, kajembaran rohmaniyah. Sudah lumer kemana-mana. Nah, pada bulan ini kita sudah masuk kepada bulan Dzulqa'dah, akan tetapi kita sudah mau masuk ke bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah ini adalah dua bulan yang saling berkaitan. Kenapa? Karena kaum muslimin muslimat semuanya sepatutnya menyambut kedatangan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ada banyak ikhwan dan akhwat yang pergi ibadah haji, menunaikan ibadah haji, kita turut bergembira dan senang, dan turut mendoakan agar mereka bisa melaksanakan ibadah haji, pergi dan pulang dengan baik dan selamat sampai di tanah air. Nah, kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk istimewa, termasuk yang dikabarkan kepada kita semua? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari-hari pertama bulan Hijjah
sebagai musimil khair, sebagai musim kebaikan bagi para jemaah haji dan bagi kita semua. Kalau Teh Susi baru berangkat tahun kemarin ya, Teh Susi ya, rezeki nomplok itu ya, rezeki nomplok bisa pergi tahun kemarin. Kalau tidak salah Teh Susi ini menggantikan yang tidak bisa pergi ya Teh ya. Nah, kenapa ini sangat istimewa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi 10 hari itu. Sebagaimana firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi hari yang 10. Ini sumpah dikemukakan oleh Allah, pasti di dalamnya ada kandungan keagungan, kandungan rahasia, keutamaan, baik waktu maupun hari maupun keadaan dan apa-apa aja yang ada di dalam 10 hari itu. Maka bagi para jemaah haji yang pergi haji, ini sangat harusnya dimanfaatkan 10 hari. 10 hari Zulhijjah. Kenapa? Karena harus ditingkatkan kualitas dan konsentrasi ibadah haji dan syiar Islam secara keseluruhan. Nah, sedangkan bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka bersungguh-sungguhlah beribadah pada hari tersebut karena kualitasnya menyamai jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena keutamaan awal 10 hari Zulhijjah semisal keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Subhanallah. Abah juga sudah menjadikan setiap 10 hari di akhir bulan itu termasuk seperti bulan Ramadan. Di Ramadan kan semuanya oleh Abah. Subhanallah. Banyak banget ini bonusnya buat kita semua. Pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebut bahwa keistimewaan 10 hari pertama bulan Hijjah, bulan Zulhijjah disebabkan oleh berkumpulnya ibadah-ibadah yang utama seperti sholat, sedekah, puasa, dan haji. Kenapa? Karena orang yang pergi ibadah haji pasti melakukan itu. Ada ibadah sholat, pasti setiap hari sholat, setiap 5 waktu ya. Kemudian sedekah. Di sana kalau hajian biasanya kan suka banyak tuh yang minta-minta, ya kan? Biasanya panggil kepada jamaah itu ya hak gitu ya. Nah itu biasanya diberi sedekah. Kemudian puasa pada tanggal 9 Zulhijjah dan haji. Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam didahului dengan berpuasa selama 40 hari. Subhanallah. 30 hari disinyali berada pada bulan Zulqa'dah dan 10 hari sisanya diperkirakan ada di awal Zulhijjah. Jadi 30 bulan Zulqa'dah full, 10 hari di awal Zulhijjah, jumlahnya 40 hari, baru Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Luar biasa. Bukan cerita tentang Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam saja, tapi juga para nabi dan rasulnya juga punya kisah tersendiri mengenai bulan-bulan yang diistimewakan. Puasa itu menjadi penyempurna turunnya Taurat kepada Musa. Pada bulan yang sama Allah juga menurunkan wahyu terakhir Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Zulhijjah Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan keharaman waktu. Kenapa? Karena Zulhijjah termasuk salah satu bulan haram. Begitu juga bulan ini. Keharaman tempat, keharaman orang-orang tidak boleh jidal, tidak boleh fusuka wala jidal fil hajj, nggak boleh berantem, tidak boleh mencaci, tidak boleh membuli, tidak boleh body shaming, ya, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek.
Kenapa? Karena Makkah dan Madinah sebagai tanah haram, haram melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi dosa. Maka keharaman kondisi ini menjadi momentum bagi para orang yang melaksanakan ibadah haji untuk menjadi profil paripurna seorang muslim. Wah, kalau ikhwan akhwat pecinta kesucian jiwa, kita semua murid pengersa Aba Aos, amin. Ini dapat bonusnya luar biasa. Sudah kita dibimbing oleh pengersa Aba Aos, apalagi sampai pergi ibadah haji, subhanallah. Itu selalu ada yang membimbing. Kenapa? Di sini dididik menjadi insan kamil, seperti pengersa Abah, seperti pengersa Abah Anom, seperti pengersa Abah Sepuh, sampai ke Kanjeng Rasul, ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Kanjeng Rasul, menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang kamil, walaupun kita ya belum bisa seistiqomah lah. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah begitu. Yang penting kita niat istiqomah, berusaha. Maka berbagai keistimewaan tersebut menjadikan bulan Zulhijjah sebagai bulan istimewa. Kama qala Rasulullah SAW, tidak ada suatu hari yang perbuatan baik di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan 10 hari. Maka para sahabat bertanya, bukankah jihad fisabilillah lebih baik, Kanjeng Rasul? Baginda Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah lebih baik darinya, kecuali seorang laki-laki yang keluar rumah dengan membawa jiwa dan hartanya, serta pada saat pulang tidak membawa apa-apa. Artinya apa? Jihad itu bisa kita lakukan di segala bidang. Bukan hanya kita pergi untuk jihad fisabilillah, misalkan ya seperti zaman Kanjeng Rasul pergi perang, tapi juga ada jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mengatur nafsu-nafsu ini sehingga seperti yang dibimbing oleh Aba Aos, kita dituntun untuk menjadi seperti untuk menjadi basyaron kamilan. Nah, maka karena keistimewaan bulan ini, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah khususnya, maka ada beberapa perbuatan baik yang istimewa yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Yang pertama, menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Karena ibadah haji ini bukan ibadah nafsiyah, jasmaniyah, ruhaniyah saja, tapi juga ibadah maliyah. Ya mudah-mudahan sih tidak ada hutang yang pergi haji gitu ya. Atau mudah-mudahan yang memang misalkan kekurangan sampai berhutang, mudah-mudahan bisa dibayar. Amin. Ya Robbal Alamin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan ibadah haji di rumah ini dan tidak kotor, ya, tidak berkata-kata yang kotor, ya, maupun yang tidak berguna, yang ngegosip itu nggak boleh, maka dosanya akan dihapuskan sebagaimana bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang kedua, puasa sunnah tarwiyah dan arafah. Nah, ini biasanya Kanjeng Rasulullah SAW berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ini kita juga diperintahkan, ya, kita dituntun oleh Abah, ya, untuk juga berpuasa pada 9 Zulhijjah. Ya, nah itu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, rawahu Tabrani, tiada hari yang perbuatan baik di dalamnya lebih agung di sisi Allah dan dicintainya dibanding 10 hari. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil, takbir di dalamnya. Nah, kita sangat berbahagia kita diberikan kalimat yang sangat luar biasa, itu kalimat la ilaha illallah. Wah, kalau sudah la ilaha illallah, sudah lengkap semuanya, tahmid, tahlil, takbir semua di situ. Apa kata pengersa Abah? Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam
nama-nama seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma kullaha itu adalah zikir la ilaha illallah. Nama yang satu ini adalah nama semua. Dan untuk semua punya nama yang satu ini, maka punya semuanya. Bersyukurlah siapa saja yang sudah punya dan tersimpan di dalam kolbunya nama yang satu adalah untuk semua ini. Zikir jahar dan zikir khafi, yaitu zikir ismudzat, nama yang satu. Makanya subhanallah tiada berhenti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diberikan pangersa Aba Aos yang bisa membimbing kita. Masya Allah, ini mah sudah berkah yang bukan meluber lagi ya, banjir, barokahnya banjir gitu. Maka sungguh ya begitulah, banyak keajaiban-keajaiban dalam hidup yang terjadi gitu. Ketika kita memang bermursyid gitu, tidak putus. Ketika kita misalkan tidak ada jalan lain, misalkan dalam urusan perkara, itu ternyata Allah berikan jalan. Nah itulah, kita kalau punya mursyid itu selalu ada yang membimbing. Yang keempat, melaksanakan penyembelihan kurban jika mampu. Kambing boleh, sapi boleh, kerbau boleh. Nah kalau di Saudi sekalian onta gitu ya. Ini apabila mampu. Kalau kagak mampu, bisa disisihkan dari uang jajan sehari 5.000 begitu. Sehingga nanti pada waktunya terkumpullah harga 1 ekor kambing. Kalau tidak salah 5.000 itu kalau saya pernah nabung itu setahun terkumpul 2 juta. Nah itu zaman dulu ya, ketika kambingnya itu masih harga segituan. Sekarang kambing ya sekitar 4 jutaan. Berarti ditambah tabungannya sehari 20.000 atau 10.000. Yang kelima, memperbanyak ibadah sunnah. Contohnya seperti puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Quran, dan sebagainya. Nah itulah 5 amalan ibadah yang dianjurkan diperbanyak pada awal 10 hari bulan Zulhijjah. Maka ibu bapak semua, pecinta kesucian jiwa di dunia ya, sedunia ini, kita sangat-sangat beruntung kalau kita punya mursyid. Beda, hidupnya semangat terus walaupun banyak problem memang. Kenapa? Karena kita punya tempat mengadu. Kalau seandainya secara fisik malu mengadu kepada abah, kita mengadu secara batin. Ya subhanallah, banyak keajaiban. Itu saya sering dengar kisah-kisah dari para ikhwan ya, dan akhwat luar biasa. Jadi janganlah sampai kita jarang suhbah ke abah. Kenapa? Karena kalau kita sudah ikut menjadi murid, bermursyid, maka kita harus sawan kepada syekh mursyid. Nah ketika kita sering suhbah, ya jangan secara rohani melulu, tapi usahakan secara jasmani juga, maka akan terlimpahlah kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dipancarkan oleh Allah kemudian ke abah, kemudian kepada kita semua. Insya Allah Rabbuna yusahil, Rabbuna yasfina, Rabbuna yusahil kulla umurina fid dunya wal akhirah. Ya alhamdulillah kita sudah punya juga juru selamat kita. Jadi apalagi yang mesti diragukan? Kita tinggal ngamalin, insya Allah kullu haga sahlah. Yani semuanya mudah dan dipermudahkan. Terima kasih. Cukup sekian khidmat ilmiah saya. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pecinta kesucian jiwa Manakiban online sedunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.